Apa kabar saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, jemaat-jemaat yang menyaksikan rekaman video ini dari rumah masing-masing. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara. Sungguh satu hari yang luar biasa, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama dengan keluarga, orang-orang yang kita kasihi, untuk bersukacita atas hari yang dijadikan Tuhan. Siang hari ini kita masih di dalam seri pelajaran orang Kristen yang rendah hati. Kini kita masuki bagian yang keempat. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 10 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 sampai 12. Kita membaca, "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Terpujilah Tuhan. Siang hari ini kita belajar di dalam satu tema, mengalami kuasa nama Yesus. Mengalami kuasa nama Yesus. Dalam hidup sehari-hari, ada kalanya nama seseorang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan orang-orang lain. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam hidup mereka sehubungan dengan urusan-urusan yang muncul di dalam keberadaan diri mereka. Namun sementara mereka berusaha untuk mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan mereka, ketika mereka menyebutkan atau menghubungi salah seorang anggota keluarga mereka yang merupakan seorang pejabat tinggi dengan kekuasaan yang besar, maka biasanya urusan yang mereka hadapi dapat dimudahkan di dalam segala hal yang mereka perlukan. Demikian juga di dalam kehidupan beriman saya dan saudara sebagai seorang Kristen. Nama Yesus memiliki pengaruh atau kuasa yang sanggup memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita dapati yang pertama bahwa nama Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Ayat yang ke-10 merupakan kalimat jawaban dari Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab pertanyaan dari pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli-ahli Taurat yang sedang bersidang sehubungan dengan peristiwa mujizat kesembuhan yang dialami oleh orang yang lumpuh, yang kisahnya dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga. Petrus berkata, "Oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima berisi nubuat mengenai dampak yang dapat dialami orang percaya melalui penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Mari kita membaca Yesaya pasal 53 ayat 4. "Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sekalian menjadi sembuh."
penyakit-penyakit jasmani maupun penyakit-penyakit rohani bisa disembuhkan oleh kuasa di dalam nama Yesus. Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 5 dan ayat 6, firman Tuhan berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Orang yang percaya diperintahkan untuk tidak takut dan gentar terhadap bencana, wabah, sakit penyakit yang menyerang kehidupan umat manusia. Sebab ada perlindungan Tuhan yang ajaib bagi mereka yang percaya, yang setia, yang sungguh-sungguh. Ada perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi hendaknya disadari bahwa jaminan perlindungan dari sakit penyakit, jaminan kesembuhan yang kita peroleh di dalam nama Yesus Kristus tidak serta-merta membuat kita bisa hidup seenaknya. Kalau seorang yang suka merokok, lalu pada suatu ketika dokter memvonis orang tersebut mengidap kanker paru-paru misalnya, lalu orang ini berdoa minta kesembuhan. Atau dalam kasus yang berbeda, ada orang-orang tertentu yang rakus, makan sembarangan, makan semaunya, menuruti keinginan selera makan yang besar. Sampai pada suatu ketika mereka terkena asam urat atau kolesterol yang tinggi. Lalu orang-orang ini pun berdoa minta kesembuhan. Menurut pendapat saya, doa-doa yang seperti ini meminta kesembuhan karena kelalaian, karena kecerobohan kita, adalah doa-doa yang sifatnya mencobai Tuhan. Penyakit-penyakit tertentu diizinkan Tuhan menimpa kehidupan orang percaya untuk melatih mereka bagaimana hidup yang setia, bagaimana hidup yang sungguh-sungguh, bagaimana gangguan-gangguan secara fisik, mental, psikis itu bisa menjadi sarana bagi Allah untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat kesembuhan mungkin berlangsung seketika, sama seperti yang dialami oleh orang lumpuh tadi di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Atau kesembuhan juga bisa berlangsung dalam jangka waktu tertentu melalui perawatan medis ataupun dengan menjaga pola hidup yang benar, menjaga kebugaran fisik. Tetapi kita perlu menyadari sungguh-sungguh bahwa kesembuhan dapat terjadi karena nama Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Amin, saudara. Bagaimanapun kerasnya usaha manusia atau mungkin dari orang-orang yang sehat untuk menyembuhkan keluarga mereka yang sakit, bagaimanapun daya upaya yang kita lakukan, jikalau kita sakit dan kita mencari kesembuhan, hendaknya kita percaya bahwa hanya nama Yesus yang berkuasa mendatangkan kesembuhan. Jadi amatlah keliru kalau kita mengalami penyakit lalu kita meminta pertolongan dari dukun-dukun, dari orang-orang pintar, dari orang-orang tertentu. Sementara bagi kita yang percaya, kita harus yakin sebagai pengikut Kristus, nama Yesus saja satu-satunya yang berkuasa memberikan kesembuhan. Haleluya. Yang kedua, kita belajar nama Yesus sanggup menyelamatkan. Di dalam ayatnya yang ke-12, Petrus oleh ilham Roh Kudus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus orang Nazaret. Keselamatan diambil dari
Satu kata dalam bahasa asli yaitu soteria, mengandung arti yang pertama, keselamatan dari penyakit badani. Jadi kita selamat dari kemungkinan terjangkitnya virus corona atas kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 21. Dengan iman dia berkata, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Mungkin saudara sementara menderita satu sakit penyakit sudah sekian lama, saudara mengalami sakit di dalam tubuh saudara. Percayalah, saudara beroleh jaminan keselamatan dari sakit penyakit badani, dari pandemi penularan virus corona maupun sakit penyakit yang lain. Keselamatan juga mengandung arti keselamatan dari bahaya. Sama seperti dalam kisah waktu murid-murid Yesus sedang berlayar, Injil Matius pasal yang ke-8, lalu tiba-tiba taufan yang dahsyat mengamuk, menciptakan gelombang tinggi dan hampir-hampir menenggelamkan perahu mereka. Lalu mereka berseru, Tuhan, tolonglah kami. Yesus bangun, Yesus menghardik angin dan danau yang bergelora, diam tenanglah. Keselamatan dari bahaya. Kadangkala hidup kita diperhadapkan dengan banyak bahaya. Kemanapun kita pergi, bahaya selalu mengintai. Jikalau kita tidak berhati-hati, kita bisa celaka. Tetapi seringkali sekalipun kita sudah berhati-hati, bahaya tetap muncul. Kita percaya nama Yesus berkuasa menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Yang ketiga, keselamatan berarti selamat dari ketularan dosa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 40, Petrus menyerukan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Dunia yang kita tinggali hari-hari ini adalah dunia yang jahat. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka pengaruh jahat itu bisa masuk dan mengendalikan, menguasai kehidupan kita. Lalu kita menjadi orang-orang yang berbuat kejahatan. Kita bisa selamat dari kemungkinan pengaruh jahat itu masuk di dalam kehidupan kita. Soteria juga berarti selamat dari keadaan yang terhilang, di dalam keadaan yang dinaungi oleh maut. Di dalam Matius pasal 18 ayat 11, kalau saya tidak salah, di sana Yesus berkata, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi terhilang dari hadirat Allah. Yesus menyelamatkan kita dari keadaan hidup yang berada di bawah bayang-bayang maut. Sehingga waktu kita menjadi selamat, waktu kita memberi diri percaya kepada Yesus Kristus, kita pun telah mengalami keselamatan dari keadaan yang terhilang. Orang yang hidupnya di luar Kristus, yang hidupnya tanpa Allah, dia terhilang dan dia tidak selamat. Sekalipun mungkin secara fisik, secara finansial, keuangan, dia dalam kondisi baik-baik saja, tapi secara rohani dia terhilang, dia binasa. Soteria juga mengandung arti selamat dari dosa. Matius 1 ayat 21, Yesus ditetapkan oleh Bapa untuk menjadi juru selamat yang menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari dosa, hanya jikalau orang tersebut mau datang percaya kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menghapuskan, membasuh bersih segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Soteria juga mengandung arti keselamatan dari murka Allah, dari kutukan Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9, kalau kita membaca di sana, kitab Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kadang-kala murka Allah dicurahkan atas suatu daerah, suatu kota tertentu, karena begitu banyaknya kejahatan yang terjadi di kota itu.
kita diselamatkan dari murka Allah. Kita terlindung dari murka Allah karena kita percaya keselamatan kita peroleh di dalam nama Yesus. Lalu soteria juga berarti keselamatan di kemudian hari atau di dalam kekekalan. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima memberitahukan kepada kita kepastian ini. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima, yaitu kamu, yaitu saya dan saudara, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi situasi dunia yang tidak menentu, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak permasalahan terjadi di sekitar kita. Tetapi damai Yesus Kristus menjadi jaminan bagi saya dan saudara untuk kita hidup di dalam keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan tidak bisa kita artikan secara sempit sebagai suatu suasana hidup yang nyaman, yang aman, yang terpenuhi segala kebutuhan, yang tidak ada masalah, yang tidak kena pergumulan. Karena seringkali keadaan yang nyaman itu, yang tidak ada persoalan apapun yang kita alami, menjadikan hati kita terjerat dengan dunia ini. Lalu seolah-olah membuat kita berpikir bahwa dunia ini adalah rumah kita selama-lamanya. Rumah dunia ini adalah tempat kita tinggal untuk selama-lamanya. Jadi seringkali Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan, Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan kekurangan, keterbatasan menyapa kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi justru di balik setiap kelemahan, di balik setiap keterbatasan, di balik setiap penderitaan, kasih, kuasa, dan mujizat Allah dinyatakan bagi saya dan saudara. Memang kita butuh semua fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini untuk menunjang kehidupan kita. Tetapi semua fasilitas itu bukanlah tujuan kita. Tidak salah menjadi orang kaya, tetapi kalau untuk menjadi kaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, kita pasti binasa. Tidak salah untuk menjadi orang yang pintar, untuk menjadi orang yang terkenal, untuk menjadi orang yang sukses. Tetapi kalau untuk mencapai semua hal itu, kita menghalalkan segala cara, kita menyingkirkan orang lain, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran moral. Apa untungnya? Kita kaya, kita terkenal, kita mungkin menikmati segala kesenangan dunia, tapi jiwa kita binasa. Apa untungnya hidup enak 60-70 tahun di dunia ini, tetapi pada yang selanjutnya kita akan menghabiskan masa hidup yang penuh penderitaan di dalam kekekalan. Hanya Yesus satu-satunya yang mampu, yang sanggup untuk menyelamatkan jiwa saya dan saudara di hari ini, di dunia ini, maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Waktu Petrus dan Yohanes oleh majelis agama Yahudi dilarang untuk berkhotbah, dilarang untuk berbicara tentang Yesus, mereka membalas dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Silahkan kamu putuskan sendiri mana yang lebih baik,
taat kepada Allah atau taat kepada manusia, taat kepada kamu. Jadi, nama Yesus memberikan kemampuan bagi saya dan saudara untuk hidup di dalam ketaatan, taat kepada kehendak Allah, memiliki segala sesuatu, berjalan di dalam urapan, sanggup membuat mujizat. Itu bukan jaminan untuk kita bisa hidup taat selama-lamanya. Dibutuhkan penundukan diri dan kerendahan hati yang konstan agar kita bisa tetap hidup di dalam ketaatan. Mari membaca Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah model kita, adalah contoh dan teladan bagi kita. Di dalam hidup kekristenan ini, artinya kalau kita menyebut nama Yesus, kalau kita berseru kepada nama Yesus, kita tidak hanya sekedar mengenal dan memaknai Yesus itu sebagai nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang luar biasa, yang sanggup untuk melakukan segala hal, segala sesuatu. Kita tidak hanya mengetahui bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang terus bersyafaat bagi saya dan saudara di hadapan Bapa, tapi kita juga harus mengetahui, harus mengalami, harus mengenal sungguh-sungguh bahwa di dalam nama Yesus terkandung sifat hidup ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Bapa. Jangan kita menjadi orang Kristen pemberontak, di mana kehidupan kita tidak menuruti kehendak Allah. Tiap-tiap hari kita hidup bergelimang dosa. Kita melakukan banyak yang jahat. Kita berpikiran yang jahat tentang orang lain. Kita merancangkan kejahatan di dalam diri kita dan kehidupan kita bagi orang lain. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang pikirannya, yang ucapan dan tindakannya seturut dengan kehendak Allah. Jangan tujuan hidup kita hanya untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi ataupun hidup di dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Tetapi setiap waktu kita sebagai orang-orang Kristen harus sungguh-sungguh membangun kehidupan kita di atas dasar ketaatan kepada kehendak Allah Bapa dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Makanya saya mendorong jemaat Tuhan setiap hari baca Alkitab, setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita diberikan tuntunan, diberikan kemampuan untuk bisa hidup di dalam ketaatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita adalah orang yang taat, kita tetap di dalam jalan kebenaran, maka masa depan kita akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Maka apapun yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, karena kita tahu permintaan kita selaras dengan kehendak Bapa untuk memuliakan nama Allah, maka permintaan doa kita akan diberikan oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan, hari-hari ini saya tidak tahu persis masalah apa yang saudara hadapi. Saya tidak tahu persis pergumulan apa yang sementara saudara alami hari-hari ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara rasakan hari ini, mari tetap berseru kepada Yesus. Mari tetap memanggil nama Yesus. Mari tetap berdoa dengan penuh keyakinan bahwa di dalam nama Yesus kita diselamatkan, kita disembuhkan. Di dalam nama Yesus
kita dimampukan untuk hidup di dalam ketaatan sampai akhir. Tetap percaya, tetap taat firman-Nya. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.